menggunakan alat ukur panjang. Oke, ini yang dikatakan dengan jangka sorong. Di sini kita akan menggunakan jangka sorong itu untuk mengukur diameter dalam dan luar sebuah cincin. Nah, cara menggunakannya, di sini kita harus menggeser dulu rahang dari jangka sorong. Nah, di sini kita akan hitung terlebih dahulu diameter dalam dari sebuah cincin seperti ini sampai dia pas. Nah, seperti sudah pas. Setelah itu, kita akan cek di sini untuk skala utama dan skala nonius. Nah, setelah kita dapat, maka kita tinggal menghitung total dari skala nonius dan skala utama. Maka kita akan menemukan diameter dalam dari sebuah cincin. Yang kedua, kita akan menghitung diameter luar dari si cincin ini. Maka kita menggunakan rahang yang di bawah. Caranya seperti ini. Oke. Nah, di sini juga kita harus melihat berapa nilai dari skala utamanya dan skala noniusnya. Baru setelah itu kita akan jumlahkan. Nah, yang ketiga, penggunaan dari jangka sorong ini adalah bisa menghitung kedalaman, yaitu dengan menggunakan ujungnya ini. Nah, kalau ini cara menggunakannya, kita misalkan masukkan ke dalam suatu wadah, atau kita ambil contohnya di sini spidol, kita ambilkan seperti ini. Nah, sudah dapat, ini sudah mentok ya sampai di dalam. Setelah itu kita akan lihat hasil yang di sini. Nah, setelah kita dapat hasilnya, itu adalah kedalaman dari ujung dari si spidol. Nah, jadi begitulah cara penggunaan dari jangka sorong. Selain jangka sorong, kamu juga bisa mengukur panjang menggunakan mikrometer sekrup, di mana mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda yang tidak bisa dijangkau oleh jangka sorong. Dengan ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Cara penggunaan mikrometer sekrup untuk mengukur suatu objek, kamu dapat meletakkan objek di antara poros tetap dan poros geser. Kamu letakkan di antara poros tetap dan poros geser, kemudian kamu putar timbelnya hingga poros geser menuju ke poros tetap. Putar. Di sini boleh kamu lihat poros geser mendekati poros tetap setelah timbel tadi diputar. Sampai objeknya benar-benar terjepit. Untuk memastikannya, rasetnya bisa kamu putar kembali agar lebih presisi dia. Setelah kamu memastikan objek benar-benar terjepit, maka kamu tinggal melihat skala nonius dan skala utamanya. Alat ukur yang ketiga adalah untuk mengukur waktu. Alat yang digunakan yaitu stopwatch. Langkah awal yang harus kita perhatikan dari sini adalah kita pastikan dulu jarum tegak
ke atas menunjukkan angka 60. Untuk memulainya kita tekan tombol. Ya, seperti yang kita lihat bersama bahwa jarum panjang yang bergerak sekarang ini mengitari lingkaran yang besar, itu nantinya menunjukkan detik atau sekon. Sedangkan jarum pendek yang berada di lingkaran dalam, yaitu lingkaran yang kecil, itu menunjukkan menit. Jadi, kalau kita ingin membacanya, kita mengakhirinya seperti ini. Nah, inilah hasil pengukuran waktu yang telah kita gunakan. Jika kita ingin mengukur lagi lebih lanjut, maka kita tekan lagi seperti ini. Yang keempat adalah alat ukur besaran suhu. Alat ukur besaran suhu adalah termometer. Nah, cara menggunakannya, kita menyentuh bagian pegangan tanpa menyentuh pipa kapiler. Caranya adalah kita masukkan termometer ke dalam zat cair yang akan kita ukur suhunya. Nah, kita dapat mengamati air raksa naik melalui pipa kapiler. Setelah raksa tidak lagi naik ke atas, maka itu adalah hasil pengukuran dari zat cair yang kita ukur suhunya. Nah, seperti ini. Alat ukur yang selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume cairan dan bisa juga digunakan mengukur volume dari suatu benda yang tidak teratur, misalnya batu kerikil ini. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, kita harus lihat dulu skala dari gelas ukur ini. Skala bawahnya itu adalah angka 20 dan kemudian angka yang ada di atasnya adalah 40. Baru kita hitung dari 20 ke 40 itu ada 10 skala. Berarti satu skala itu ada 2 ml. Jika kita ingin mengukur volume batu kerikil ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mengisi air ke dalam gelas ukur dengan volume tertentu dan ini kita catat menjadi volume awal. Kemudian kita masukkan batu kerikilnya ke dalam dengan cara pelan-pelan supaya airnya tidak tumpah. Kemudian kita amati bahwa volume akhir itu sudah berubah. Lalu volume batu kerikil ini kita lihat volume akhir dikurang dengan volume awal tadi seperti yang terlihat pada skala ini. Alat ukur yang terakhir adalah alat ukur massa, yaitu kita menggunakan neraca 3 lengan. Ya, lengan pertama, lengan kedua, dan lengan ketiga. Selanjutnya kita sediakan objek yang akan kita amati. Kemudian kita setarakan atau kalibrasikan bagian penunjuk, jarum penunjuk, dan juga skala nolnya dengan cara memutar yang ada di bawah piringan. Oke, kita tunggu sampai setimbang. Nah, kemudian selanjutnya kita letakkan objek pada piringan neraca. Selanjutnya lengan pertama kita geser sampai ke angka 100. Jika kurang, kita geser lagi sampai ke angka 200. Jika kurang lagi, kita geser sampai ke angka 300. Nah, jarum penunjuknya sudah jatuh, maka ini akan lengan pertama kita kurangi, kita geser ke belakang. Nah, kemudian lengan kedua yang akan kita geser kembali sampai menunjukkan angka 20. Namun, jarum penunjuknya sudah terjatuh ke dasar. Kemudian kita geser lagi ke belakang. Nah, kita nolkan saja. Selanjutnya lengan ketiga yang akan kita geser.
sampai jarum penunjuk dan juga skala nolnya, skala penunjuk dan juga skala nolnya setimbang. Oke, nah kira-kira demikian untuk menggunakan neraca 3 lengan.